MJ Listeners, PT KAI Komuter mengeluarkan data jumlah penumpang KRL Komuter Line Jabodetabek, di mana sepanjang tahun 2023 yang sudah berjalan, VP Corporate Secretary KAI Komuter, Anne Purba mengatakan, jumlah penumpang selama 2 bulan berjalan ada kenaikan di tiap bulannya. Tren pengguna komuter lain Jabodetabek sepanjang bulan Februari 2023 tercatat sebanyak 20.810.770 orang dengan rata-rata pengguna setiap harinya 743.242 orang. Angka tersebut naik 1% jika dibandingkan dengan rata-rata pengguna pada bulan Januari 2023 yakni sebanyak 732.805 orang per hari. Lalu bagaimana pihak PT KCI melayani pengguna di masa pencabutan PPKM saat ini? Untuk mendiskusikannya saya terhubung dengan External Relation and Corporate Image Care PT Kereta Api Komuter Indonesia atau PT KCI, Leza Arlan. Selamat pagi Mas Leza. Selamat pagi. Terima kasih telah bergabung bersama kami dan MJ Listeners, kami membuka segmen interaktif. Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-583-99123 dan Anda juga bisa berbagi atau memberikan komentar Anda di Instagram kami di @mjradio_network. Mas Leza, kita akan coba bahas terkait dengan habit masyarakat menggunakan kereta komuter. Sampai dengan pertengahan Maret ini, sudah berapa pengguna KRL Jabodetabek? Kalau tadi diinfokan setiap bulannya mengalami kenaikan. Berapa sebenarnya kenaikan per harinya, Mas Leza? Oke, jadi kalau untuk pertumbuhan pengguna setelah pasca PPKM dicabut ini memang ada kenaikan. Kenaikannya itu justru kenaikannya itu memang pelan-pelan ya. Pelan-pelan, tapi dengan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat, prediksi kami di akhir tahun ini bisa sampai angka balik lagi angkanya sekitar 1 juta sampai 900.000 orang per hari. Baik, Mas Leza, dengan semakin padatnya atau meningkatnya pengguna KRL Jabodetabek, bagaimana kemudian upaya dari pihak PT KCI memberikan kenyamanan para penggunanya atau sebutan lain anak kereta atau rombongan kereta? Oke, jadi dengan adanya pertumbuhan pengguna ini, kami di awal Maret kemarin kami sudah menambah perjalanan komuter lain ya. Feeder sudah dari 31 jadi 39. Terus per kemarin hari tanggal 13 juga sudah ada kenaikan dari sisi perjalanan. Jadi perjalanan dan optimalisasi dari dari beberapa perjalanan yang ada di masing-masing lintas. Seperti ada di Bogor itu, di lintas Bekasi itu ada penambahan 5 KA feeder dan penambahan 2 perjalanan itu di Bekasi. Sedangkan di Bogor itu ada 2 perjalanan tambahan. Tambahannya itu yang ke arah Nambu. Sedangkan di mana di lintas Tanah Abang Rangkas Bitung itu sebelumnya relasi penambahan hanya dari perjalanannya dari Tanah Abang sampai dengan Serpong menjadi sampai 3 Raksa dan akan kembali dari 3 Raksa ke Tanah Abang. Itu sih. Jadi ada pola optimalisasi pola rekayasa operasi perjalanan KRL gitu sih. Ya, Mas Leza, untuk stasiun-stasiun yang kemudian paling banyak penumpangnya atau paling padat dan kemudian harus diwaspadai oleh para pengguna KRL agar kemudian bisa mungkin mencari alternatif di jam-jam yang lebih fleksibel atau yang lebih lowong, ini kira-kira stasiun-stasiun mana yang harus kemudian menjadi perhatian akibat kenaikan jumlah penumpang ini? Jadi memang kalau stasiun itu yang namanya adalah stasiun keberangkatan dan stasiun tujuan sama stasiun transit. Nah, di stasiun keberangkatan yang dari Depok dari arah lintas Bogor itu ada di Bogor, Cilebut, Bojonggede, Citayam sampai dengan Depok. Itu stasiun-stasiun yang memang ramai dengan keberangkatan. Sama dari stasiun Nambo gitu ya. Untuk di lintas Tanah Abang itu memang kenaikannya ada dari Serpong sendiri sama Sudimara.
Mhm. Itu sih. Kalau dari Bekasi ya Cikarang sama Bekasi, kalau dari Tangerang ya Tangerang. Ya. Gitu sih. Nah, Jadi untuk stasiun tujuannya sendiri yang memang ada di, kalau untuk lintas Bogor yang memang dari Juanda, Juanda, terus Gondang Dia sampai dengan Jakarta Kota. Kalau middle-nya itu ada stasiun Tebet, ada stasiun Cawang. Sedangkan Bekasi untuk transitnya memang Manggarai, Tanah Abang, Duri ya. Memang itu yang jadi konsen tempat transitnya para pengguna komuter lain. mhm. Baik. Yang juga jadi perhatian belakangan adalah stasiun Manggarai, karena ini adalah Iya. stasiun yang paling padat begitu. Bahkan ada beberapa fenomena dan kemudian sempat viral para pekerja yang harus terpaksa resign karena dalam tanda kutip tidak kuat untuk berrutinitas setiap hari melewati stasiun Manggarai. Nah, ini bagaimana kemudian pihak PT KCI menciptakan kenyamanan supaya orang-orang yang berlalu lintas di Manggarai ini tetap bisa nyaman dan mereka bisa sampai ke tujuan dengan aman begitu. Ya, jadi Mas, memang di Manggarai ini dalam proses pembangunan ya Mas. Kita ketahui sudah SO6 mau pengaktifan di jalur 4 sama 5. Terkait dengan orang yang pengguna yang resign itu sebenarnya kami sudah hubungin beliau, ya memang kontraknya habis ya, bukan karena Manggarai gitu kan. Karena satu berbanding 150.000 sampai 180.000 orang transit tidak membuat kami untuk terus melakukan pembenahan, melakukan perbaikan dari sisi prasarana. Memang kita buat ini bukan untuk 1 tahun tapi untuk 10 tahun ke depan, karena tujuannya ada double track Manggarai sebagai stasiun sentral gitu sih. Nah, saat ini kan memang ada penambahan fasilitas di stasiun Manggarai, seperti akan dibuatkan tangga gantung ya, tangga bagian peron, beberapa peron gitu sih, untuk mengurai kepadatan. Baik. Nah, berbicara soal fasilitas, Mas Leza, ada beberapa banyak kemudian dari pengguna yang sempat meng-capture kemudian di media sosial, ada fasilitas-fasilitas misalnya untuk ibu hamil, untuk kelompok-kelompok khusus seperti lansia, anak-anak yang mereka kan punya bangku khusus di dalam gerbong kereta, tapi ternyata dipenuhi orang yang orang muda misalnya atau laki-laki yang masih kuat ibaratnya, atau kemudian fasilitas-fasilitas lain yang dianggap kurang memadai atau kurang ramah bagi teman-teman difabel. Nah, ini bagaimana kemudian pihak PT KCI ini benar-benar memperhatikan hal-hal tersebut terkait fasilitas, Mas Leza? Ya, jadi untuk sekarang dalam proses pembangunan ya, untuk di semua stasiun atau di beberapa stasiun aja? Di semua stasiun, Mas Oke, Leza. di semua stasiun itu memang ada reguler untuk maintenance dari sisi lift yang ada fasilitas lift sama eskalator ya, karena yang namanya mesin itu memang harus dirawat. Jadi memang sometimes akan ada off untuk lift dan eskalator karena adanya maintenance yang berkala. Jadi untuk mengoptimalkan performance dari si fasilitas itu sendiri. Gitu sih. Ya, Mas Leza, tapi kalau orang sudah kemudian ramai atau padat di stasiun, di dalam gerbong pun mereka harus berdesak-desakan. Selain masalah ketidaknyamanan, kadang juga orang meresahkan terkait dengan adanya potensi perilaku-perilaku pelecehan seksual misalnya untuk para perempuan atau kejahatan-kejahatan lainnya. Nah, ini upaya pengawasan yang bisa dilakukan semaksimal mungkin oleh PT KCI seperti apa? Ya, jadi di kami itu di dalam rangkaian sendiri memang ada petugas ya. Petugas itu kalau untuk satu rangkaian 12 sampai 10 ada 4 orang, sedangkan 8 satu rangkaian 8 kereta itu hanya 3 orang. Jadi kepada para pengguna juga yang melihat atau melihat atau merasakan kejadian yang mencurigakan, itu memang harus segera melapor ke petugas di stasiun atau meminta pertolongan dari pengguna lain. Itu sih Mas. Jadi memang jangan apa-apa di videoin terus viral. Itu kan memang ada beberapa case yang kayak begitu ya. Jadi kami menghimbau kepada pengguna semua, ayo kita bekerja sama untuk memerangi kejadian-kejadian yang kayak pelecehan seksual,
pencurian dalam KRL, ya itu sih. Karena dari kami juga akan berusaha untuk memberikan kenyamanan ya kepada Mhm. pengguna dengan ada petugas-petugas kami di stasiun sama di dalam kereta. Mhm. Tapi Mas Leza kalau melihat pola masyarakat pengguna KRL misalnya di jam menuju jam kerja atau jam pergi kantor dan juga jam pulang kantor itu kan jam-jam sibuk. Itu biasanya yang paling rame-ramenya lagi peak-peaknya. Nah, ini sebenarnya kan sampai berdesak-desakan. Kalau kita lihat dari kapasitasnya atau jumlah keretanya, armadanya, sebenarnya mencukupi tidak sih untuk mengakomodir kebutuhan para pengguna KRL setiap harinya? Oke, jadi sebelum sebelum pandemik kita itu sudah bisa mengangkut penumpang 1,2 juta dengan jumlah rangkaian jauh lebih sedikit daripada sekarang, Mas. Mm-mm. Gitu sih ya. Nah, sekarang itu kita punya 96 sampai 97 transit Mm-mm. dengan pengguna yang masih di bawah 700. Artinya ada gap 200 kan ya, 200.000 Mm-mm. pengguna Mm-mm. dengan jumlah perjalanan sampai dengan 1.100 perjalanan. Mm-mm. Yang sebelumnya hanya di bawah 900 perjalanan. Mm-mm. Itu sih. Jadi logikanya gitu mikirnya. Mas Leza, kalau kalau kita melihat juga seperti yang kita ketahui baru saja kemarin KRL tujuan Ambo Jakarta Kota ini mengalami masalah. Akhirnya Ya, terjadi penumpukan di stasiun Depok. Bagaimana pihak PT KCI ini bisa merawat KRL agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, Mas? ya. Jadi di kami itu kan perawatan memang ada perawatan ada perawatan harian, mingguan, bulanan sampai dengan per 4 tahunan ketika kereta itu memang butuh perawatan secara menyeluruh. Itu sih biasanya. Tapi memang kemarin memang ada kendala teknis di sarananya sehingga kereta tersebut tidak bisa melanjutkan perjalanan itu. Hmm. Jadi saat ini memang kami punya perawatan yang harian, mingguan, bulanan sampai dengan tahunan. Mhm. Baik, kita beralih dari aktivitas yang dilakukan di dalam KRL ke KRL-nya secara spesifik ke keretanya. Mas Leza, untuk pemenuhan kebutuhan KRL ini sebenarnya sumbernya dari mana? Apakah dari luar negeri atau seperti apa spesifikasi dari kereta yang selama ini digunakan oleh pengguna KRL ini? Maksudnya gimana nih apanya? Keretanya ini sebenarnya dari mana dan spesifikasinya seperti apa, Mas? Oke, jadi kan memang kalau sejarahnya kereta itu dari zaman dulu kan ada yang dari Eropa ya, kayak Mhm. Rolex Rolex, terus juga ada sempat KFW yang dari produksinya Inka gitu kan ya. Sampai akhirnya semakin kemari kita menggunakan kereta bukan barunya dari Jepang karena memang dari sisi listrik, dari sisi kehandalan, dari sisi safety, kenyamanan, memang dari Jepang ini yang mempunyai mempunyai spek yang sesuai gitu kan ya dari digunakan di Indonesia. Mhm. Baik, Mas Leza, apakah emang standar PT KCI dalam pembunuhan KRL sesuai dengan role model kereta apian di Jepang dalam hal ini KRL, Mas? Standarnya ya kan memang yang pertama dalam transportasi perkeretaapian yang diutamakan adalah keselamatan ya. Ketika kereta itu akan dioperasikan itu keselamatan itu yang menjadi faktor utama. Yaitu Mhm. tadi balik lagi berarti kita harus ada maintenance karena berdasarkan kereta bukan baru yang kita beli dari Jepang itu kan usianya di atas 30 tahun. Mhm. Nah, ketika masuk ke Indonesia itu ada perubahan di mana kayak AC-nya kan kalau di Jepang itu ketika musim dingin dia panas, ketika musim panas dia dingin. Nah, Mhm. itu diganti karena kita nggak punya musim panas, nggak punya musim dingin kan. Mhm. Akhirnya semua menggunakan AC. Nah, itu eksterior dan interiornya dari ketika kereta dari Jepang itu sudah kembali ke Indonesia itu akan dimodifikasi Mhm. produk-produk yang digunakan yang mana yang sesuai yang mana yang enggak ya Mhm. tanpa mengurangi nilai dari keselamatan kereta itu sendiri sih. Baik, kita tahan dulu Mas Reza, ada penelpon dari Jakarta, ada Bu Retno. Selamat pagi Bu Retno. Halo, suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Silakan pertanyaannya untuk Mas Oke, Reza. baik. Halo Mbak Oke, Retno. baik. Halo, Pak Leza. Selamat pagi. Selamat Saya pagi. Retno dari Jakarta. Sebagai salah satu pengguna KRL aja sih sebenarnya Iya. menyampaikan aspirasi dari beberapa pengguna lainnya Ya, juga. gimana Mungkin Mbak? ini untuk
perbaikan dan kenyamanan ya untuk KRL yang saat ini penggunanya tuh terlalu too much menurut saya di sekitar Jabodetabek. Apalagi kalau dari arah Tangerang ingin ke Jakarta itu tuh pengguna KRL dalam satu gerbong itu menurut saya sudah sangat padat, tapi ketika sampai di stasiun-stasiun itu masih dibukakan gitu dan banyak orang yang nggak turun gitu. Jadi menurut saya ini mungkin langkah ya untuk perbaikan nantinya KRL yang mempunyai kebijakan tersendiri gitu. Apabila mengangkut penumpang gitu dalam setiap stasiunnya mungkin bisa dibatasi gitu kan. Karena menurut saya orang-orang yang di dalam situ tuh kan berlawanan jenis bahkan ya mungkin ada indikasi juga untuk terjadinya pelecehan seksual juga, kita nggak tahu kan di sana. Nah itu sih karena kenyamanannya agak dirasa kurang ya untuk saat ini, mungkin karena udah tidak ada PPKM lagi jadinya pengguna KRL ini semakin banyak. Itu sih Pak menurut saya. Terus biasanya sih transit kalau di Manggarai ya itu yang jadi salah satu PR untuk KCI nantinya untuk perbaikan. Gitu aja sih Pak kalau dari saya. Terima kasih. Oke. Baik, berarti Terima tidak kasih pertanyaan Mbak ya. Retno. Baik, lebih kepada masukan begitu Mbak Retno. Terima kasih Mbak Retno dari Jakarta. Bagaimana nih Mas Leza, boleh ditanggapi terkait dengan ada masukan untuk membatasi penumpang atau pengguna KRL yang masuk agar tidak terjadi kepadatan, seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Retno sebelumnya. Terima kasih juga atas masukannya. Jadi di negara manapun komuter itu adalah public transport yang selalu menjadi moda transportasi yang digunakan ya. Jadi di negara saya bilang dimanapun itu komuter itu akan selalu penuh. Di negara manapun, kayak di Jepang, di Eropa, di Malaysia, di Singapura. Nah itulah namanya mass transportasi. Kalau sepi ya bukan mass transportasi kan. Kalau memang ada pembatasan, kayak misalnya jarak jauh gitu kan ya. Nah jadi di saat ini kami kan memang pasca PPKM ada penumpang juga pengguna juga sudah di angka 100 okupansi atau kapasitas dalam satu kereta itu ada sudah 100%. Dan bisa di lebih dari itu sih. Jadi pun jam-jam sibuk hanya 2 jam. Sisanya adalah keretanya yang memang penumpangnya sedikit gitu. Itu sih kalau menurut saya. Baik. Jadi dengan transportasi massal yang bisa mengangkut dari suburban ke urban, jadi ya memang kondisinya seperti itu. Di negara manapun komuter lain akan selalu penuh. Itu sih. Ya, Mas Leza, kita kembali lagi ke spesifikasi dari kereta atau armada yang digunakan. Kalau kita tahu ini kan seri terakhir untuk Jabodetabek itu kalau tidak salah yang JR205. Apakah akan beli lagi dari Jepang? Dan berapa rangkaiannya akan yang seperti apa kira-kira? Jadi Mas, kalau untuk proses pembelian kereta bukan baru ini kan masih ada proses kayak seperti kalau audiens semua atau Mas juga baca di pemberitaan ya, masih proses sih. Saya belum tahu nih detailnya berapa, tapi memang tahun ini ada 10 trainset yang dibutuhkan untuk mereplace kondisi kereta yang harus dikonservasi. Baik, kita tersambung lagi dengan penelpon, ada Nita di Depok. Selamat pagi Mbak Nita. Ya, silakan Mbak Nita, apa yang ingin disampaikan ke Mas Leza? Perihal komuter lain, sebenarnya kan saya pengguna komuter lain setiap hari ya untuk berangkat kerja. Cuma ingin menyampaikan keluh kesah aja sih Mas. Kadang kan kalau misalkan pagi dan sore hari tuh kereta penuh banget ya. Tapi di kereta tuh kadang AC-nya tuh nggak dingin gitu. Jadi kayak kita udah posisinya lagi capek gitu kan. Dan pas di kereta gerah itu mungkin lebih bisa ditingkatin lagi gitu. Terus kayak di Manggarai yang dari peron 8 di Bekasi itu kayaknya kekurangan tangga juga untuk ke kereta yang jalur 12-13 Depok gitu. Baik, berarti ada 2 concern ya Mbak Nita ya. Yang pertama adalah soal AC, dan kedua soal tangga yang kurang ya.
Baik. Saya waktu itu juga pernah protes sih di Twitter. Cuma kadang kalau di Twitter, kalau misalkan saya sampaikan keluh kesah, itu tuh balasan dari Twitter template gitu kayak baik udah disampaikan, tapi ternyata evaluasinya tuh belum ada gitu sampai saat ini. Kadang di kereta tuh orang-orang juga pada pengap gitu. Baik, kita tampung aspirasinya, kita langsung sampaikan dan semoga ini juga bisa langsung dijawab sama Mas Leza. Terima kasih Mbak Anita dari Depok atas masukannya. Bagaimana Mas Leza terkait dengan masukan dari Mbak Anita ini? Ya, halo Mbak Nita, terima kasih masukannya. Ya memang kondisi kita akan terus memperbaiki performasinya. Jadi ketika pengguna juga semakin banyak ya AC tetap dingin. Tapi kan tadi kalau di satu suhu orang rame kan jadi emang panas ya dengan sedingin apapun AC-nya gitu sih Mas. Gitu ya. Terus yang kedua untuk tangga di Manggarai itu ya memang sekarang kita ada proses pembuatan tangga ya yang dimana akan dibangun oleh dari DJKA Dirjenka, dan kami juga akan selalu mengkomunikasikan sejauh apa progres yang sudah dilakukan dalam pembangunan tangga untuk cepat mengurai ya, untuk akses mengurai kepadatan di stasiun Manggarai ketika transit. Oke. Mas Leza, kalau kita melihat, saya kembali lagi ke ada beberapa fasilitas prioritas untuk ibu hamil, untuk lansia, untuk anak-anak. Nah, apakah mereka kelompok-kelompok ini sudah terfasilitasi belum sih dengan baik kalau mereka mau menggunakan KRL? Ya, jadi di kami itu kan para lansia disabilitas, khususnya untuk disabilitas, kami punya kontak center. Jadi misalnya disabilitas itu bisa telepon dulu ke kami. Nah dia akan naik di stasiun mana. Nah petugas kami akan membantu dari proses dia sampai stasiun, sampai dengan dia naik kereta dan sampai dengan stasiun tujuan. Ketika akan sampai stasiun tujuan, petugas yang dari stasiun pemberangkat ini akan menginformasikan bahwa di kereta nomor sekian, jam sekian akan ada penumpang disabilitas, lansia atau berkebutuhan khusus menggunakan bantuan dari petugas kami. Itu sih. Baik. Nah, kalau fasilitas lain kan ya di stasiun itu kan ada lift, memang ada lift, ada eskalator yang memang diperuntukkan untuk rekan-rekan pengguna yang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan bawa anak itu sih. Baik, kita tersambung lagi dengan penelpon, ada Pak Gunawan. Selamat pagi Pak Gunawan, silakan. Apa yang ingin disampaikan? Ya, selamat pagi kembali. Sudah terdengar dengan jelas, Bung Jodan? Sudah. Silakan langsung disampaikan saja, Pak. Selamat pagi, Pak. Iya, baik. Selamat pagi, Mas atau Bapak Leza. Ada beberapa poin, mungkin poin-poinnya setuju sama yang disampaikan dua penelpon sebelumnya. Saya tambahin aja berarti sama yang di tadi kalau mengenai yang, mohon maaf koreksi, kalau AC bukan karena volumenya, itu memang satu case kemarin sudah di viralin juga bahwa kelistrikannya mati, jadi AC-nya mati, jadi bukan. Iya betul Pak, betul. Sama yang jumlahnya penuh, itu mungkin lebih diperhatikan. Kemudian juga tata cara kalau ada problem di salah sambil contoh yang mohon maaf sekali kejepit tangan. Kemudian kan bagaimana detik per detiknya itu, golden time-nya itu ngebreak apa? Kalau ngebreak rem takut nanti malah kesalahan kan penumpangnya ngebreak rem. Nah, bagaimana juga cara screenshot pada nomor bodi gerbong yang ada problem di dalamnya, itu formatnya apa aja. Jadi kan kemudian kadang-kadang direspon sama teman-teman KCI adalah lokasi di mana bla bla bla, jadi kepanjangan lagi, jadi tektokan. Harusnya kan sekali lapor udah harus langsung tahu dari pihak KCI-nya. Kemudian juga itu bahasanya termasuk fast respon ya. Fast responnya bukan permintaan maaf tapi di action di lokasi, Bung Leza, ya kan. Kalau permintaan maaf apa jadi kayak bahasa normatif aja begitu. Nah, kemudian mengenai kartu tap sedikit, baik yang kartu tap fisik, yang ini ngomong di gate di hampir semua stasiun ya, baik kartu tap yang manual fisik maupun yang scan QR, itu suka ada problem masing-masingnya. Nah, diperkurangin dong problemnya, karena kan kebutuhan pelanggan banyak, sehingga itu selalu harus didampingi
petugas karena yang ini nggak problem, akhirnya digeser yang ke sebelah sana begitu kan. Nah terus mengenai batas tiang dengan stasiun kereta, dengan keretanya, dengan relnya itu problem seperti yang sudah diviralkan. Nah itu gimana? Kita nggak mau bilang tiangnya dipindahin gitu tentu konstruksi ya, tapi maksudnya solusinya gimana sehingga itu nggak nyempitin penumpang gitu. Nah terakhir mengenai oh ya, sedikit yang paling PR banget tapi kenapa belum dilakukan dan apa kendalanya adalah standarisasi batas pijakan kaki dengan gerbongnya itu nggak sama, Mas Reza. Yang sama mungkin tingginya gerbong ya. Pertanyaannya kenapa nggak dikasih bala bantuan dalam tanda kutip, nggak harus disemen, nggak harus dicor, tapi dikasih apa sehingga pijakannya itu nggak ngejedlongin para penumpang, terutama yang lansia yang membutuhkan berkebutuhan khusus. Itu problemnya kenapa, Mas Leza? Dan itu semua sudah viral permintaan, tapi tampaknya belum fast respon. Mohon Mas Leza kalau bisa fast respon semua di action segera. Itu saja. Sukses selalu Mas Leza untuk kecintaan kami pengguna terhadap KCI komuter. Itu saja. Terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak masukannya Pak. Ya, Jadi silakan Mas yang pertama Reza. itu saya jawab yang terakhir. Yang terakhir itu kan terkait gap antara Ya, silakan dilanjutkan gap Mas Reza. antara stasiun dengan kereta ya. Ya, Ya, pijakan betul. lagi. Pijakannya. Jadi memang gap antara peron sama stasiun ini ada beberapa stasiun yang memang ada jarak karena memang secara struktur tanah di kita itu turun ya. Struktur tanah di Jakarta ini turun. Jadi kami harus menambah batu balas itu loh Mas. Ya, nah sehingga jadi si batu ini relnya tuh jadi naik. Baik. Ya, jadi naik sehingga ada gap antara peron, ada dari peron dengan ketika akan naik kereta. Oke. Betul kan? Nah, jadi kami juga harus menjaga, kan di atas itu ada pantograf ketika si KRL ini akan nyambung ke listrik. Nah, itu yang kita selalu perhatikan. Sehingga si kereta ini akan akan ada gap. Nah, untuk perbaikannya, makanya kita kasih tangga atau bancik yang contohnya dari di stasiun Tebet kan sudah kita bangun tuh. Memang ini kita bertahap lah ya untuk melihat mana-mana yang memang segera dibuatkan bancik agar gap antara peron ke keretanya itu sama. Oke. Lalu bagaimana dengan tanggap komentar-komentar yang lain tadi terkait dengan AC yang benar mati karena elektrikasinya juga mati? Jadi kalau dari itu udah teknis banget sih. Ketika memang ada trouble dari sarana secara teknis itu memang efeknya adalah dari AC menjadi ke listriknya mati sehingga AC-nya itu akan mulai dari nol. Gitu kan ya. AC-nya dari nol, jadi kan kayak kita baru ngidupin AC. Itu kan ada prosesnya ya, kan? Ada prosesnya sampai akhirnya itu akan dingin kembali, gitu sih. Ya memang kami juga harus yang tadi saya bilang bahwa kami akan melakukan perbaikan untuk memaintain dari semua sisi teknis dari kereta itu agar AC-nya tetap dingin, terus keretanya juga nggak cepat rusak gitu kan ya itu ya. Nah itu sih. Baik, gitu. Mas Terus Reza. tadi apa lagi ya? Iya tadi terkait dengan capture body dari gerbongnya tadi. Oke, jadi ketika ada sesuatu ya, ada suatu kejadian misalnya di gerbong A gitu kan ya, nanti diposting di komplainnya di media di Twitter, jadi kembali petugas kami akan menanyakan gitu kan ya, di gerbong dari berapa. Ya memang sih kalau dilihat di kita itu di dalam gerbongnya itu memang ada tulisan. Misalnya GR 203.001 itu di dalamnya ada kok. Baik. Jadi itu bisa di capture ya. Kalau kita kan itu di luar, sedangkan di dalam. Jadi memang kita butuhkan itu sih untuk lebih spesifik bahwa mana. Jadi ketika petugas kami dapat informasi akan langsung ke kereta yang dimaksud. Baik.
Terakhir, Mas Leza, apa harapan PT KCI kepada pengguna KRL agar kemudian bisa menggunakan KRL ini dengan nyaman ke depannya? Ya, kami ya, ini saat ini memang kami ada proses masa transisi dari pasca COVID ya, COVID 2020 sampai sekarang. Jadi ketika ada PPKM dibuka, mobilitas masyarakat meningkat, ya memang kami selama ini juga berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik dari sisi kereta, dari sisi teknologi yang sudah di-upgrade, dari sisi pelayanan, dari sisi jumlah perjalanan. Nah, kalau saya menghimbau ya kita sama-sama lah membangun transportasi perkeretaapian ini menjadi lebih baik, karena kedepannya juga banyak perkembangan, banyak fasilitas, banyak dari sisi sarana atau prasarananya yang akan dibangun oleh stakeholder di kita. Jadi ya ini adalah proses masa pembangunan, masa perbaikan dari kami. Nanti di mana di 2025, 2026 kita sudah pakai kereta baru. Ya, semoga ke depannya dengan kembalinya pengguna di angka 1 juta, fasilitas kita juga dari sisi sarana perkeretaapiannya sudah semakin baik, sudah menggunakan kereta baru, dan prasarananya juga sudah semakin mumpuni itu sih. Kita harapkan harapan tadi bisa segera terwujud, dan yang terpenting adalah untuk menciptakan kenyamanan para pengguna KRL ini benar-benar bisa terrealisasikan. Terima kasih Manager External Relation and Corporate Image Care PT Kereta Api Komuter Indonesia atau PT KCI, Leza Arlan, sudah memberikan pencerahan pagi ini di program Morning Traffic. Selamat kembali beraktivitas Mas Leza.